kepada para semut, kepada semut-semut kaumnya yang menjadi kaumnya itu dikatakan ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum. Nah, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Nah, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian. Rumahnya ya lubang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarakun likulli mumkinin kafi'lihim arsala anbiya dhawi fadana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradihim bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu biddu kulli wajibi fahfat li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq wahtanim hum adamun idris nuhun huduma salih wa ibrahimu kullum muttaba
Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tadza Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dahudu Sulaimanut Taba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Taghayya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, tiada mampu kita untuk menghitungnya. Terutama nikmat taufik. Dengan nikmat tersebut kita bisa hadir pagi hari ini dalam majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga berbagai amal ketaatan termasuk senantiasa istiqamah hadir dalam majelis ilmu ini bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih melanjutkan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Mu'allif rahimahullah mengatakan Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, beliau adalah putra dari Nabi Dawud alaihi salam dan mewarisi kenabian dan kekuasaan Nabi Dawud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang raja, dan beliau adalah raja yang sangat kuat karena pasukan beliau bukan hanya pasukan dari manusia tetapi juga dari jin dan juga dari binatang-binatang. Hadirin rahimakumullah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Meskipun demikian, dengan kekayaannya yang melimpah dan kekuasaan yang sangat besar, Nabi Sulaiman alaihi salam beliau tetap menjadi seorang yang zahid. Beliau juga seorang nabi, tidak melupakan tugas beliau sebagai seorang nabi. Beliau berdakwah ilallah, beliau mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan sesembahan selain Allah, mengajak untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kekuasaan yang beliau miliki dipergunakan semaksimal mungkin untuk berdakwah ilallah. Dakwah dengan menggunakan, jadi kekuasaan itu bukan untuk kepentingan pribadi beliau, tetapi kekuasaan yang beliau miliki itu digunakan untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa kisah yang disebutkan dalam Al-Quran
tentang Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Dengan semut. Bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman sedang melakukan perjalanan bersama pasukannya, pasukannya yang kita katakan bahwa pasukan Nabi Sulaiman bukan hanya dari kalangan manusia, tetapi juga jin dan binatang, sedang perjalanan. Ketika itu melewati sebuah lembah semut, artinya di situ banyak sekali semut yang memang di sana tempat tinggal mereka. Ada salah satu pemimpin dari semut itu kemudian berkata, yang perkataan semut itu didengar oleh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dipahami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Bahwa ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama pasukannya melewati lembah semut, yang kemudian pemimpin dari semut itu memerintahkan kepada para semut, kepada semut-semut kaumnya yang menjadi kaumnya itu dikatakan, ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian. Rumahnya ya lubang itu. Masuklah ke tempat-tempat tinggal kalian, agar nanti Sulaiman dan para tentaranya itu tidak menginjak kalian dan mereka dalam keadaan tidak merasa. Nah, artinya kan semut sangat kecil. Kalau kita berjalan terkadang kita menginjak semut, kita tidak merasa bahwa kita sedang menginjak semut. Nah, Nabi Sulaiman mendengar, beliau mengetahui bahasa binatang, mengetahui apa yang dilakukan oleh satu semut itu yang menyuruh kaumnya dari kaum semut itu untuk masuk ke rumah mereka. Sehingga Nabi Sulaiman mendengar hal itu, beliau tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat tersebut. Di sini satu hal, semut tersebut itu mendapatkan ilham dari Allah sehingga mengetahui bahwa yang lewat itu adalah Nabi Sulaiman, Nabiullah. Dia mengetahui, secara umum semut pada umumnya kan dia nggak tahu ini siapa, namanya siapa misalnya yang lewat itu kan dia tidak tahu. Tetapi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan, semut itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semut ini mengetahui bahwa yang lewat adalah Nabi Allah, yaitu Sulaiman bersama pasukannya. Dan para semut ini juga menyadari, artinya memaafkan seandainya Nabi Sulaiman itu melewatinya kemudian ada yang terinjak. Kenapa? Dengan dalil perkataan mereka, wahum la yash'urun. Artinya seseorang yang dia memang nggak merasa bahwa dia menginjak semut, maka maka ada uzur, ada maaf bagi mereka. Tetapi meskipun begitu, semut ini memerintahkan kepada kaumnya untuk segera
masuk ke dalam rumah mereka agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku auzi'ni, di sini maksudnya ya Allah, berikanlah aku ilham untuk bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Kamu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kedua orang tuanya berarti siapa? Nabi Dawud alaihissalam dan juga ibunya, ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena ibu dari Nabi Sulaiman alaihissalam ini juga seorang perempuan yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Nabi Dawud seorang nabi, rasul, kemudian ibunya itu juga seorang perempuan yang salihah. Walidayya, sehingga di sini disebutkan kedua orang tuaku, bapak dan ibu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibunya Nabi Sulaiman ini yang diriwayatkan bahwa ibunya ini yang pernah berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya bunayya la tuksirin naum bil lail fa inna kasratan naum bil laili tada'al abda faqiran yaumal qiyamati. Wahai anakku Sulaiman, janganlah kamu memperbanyak tidur di waktu malam. Karena banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seorang hamba itu menjadi seorang yang fakir pada hari kiamat. Itu nasihat dari ibunya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksudnya apa? Maksudnya di malam hari ya tidur, tetapi tidak terlalu banyak, sisanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang dimaksud di sini jangan sampai disalahpahami. Sebagian orang salah pahami malam hari tidak tidur, bukannya mutolaah, murojaah atau sholat, tetapi main kartu atau ngobrol atau misalnya main-main dengan permainan yang tidak bermanfaat, apalagi yang diharamkan. Tentu yang dimaksud bukan itu. Di malam hari tidak memperbanyak tidur artinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jangan sampai salah paham, karena sekarang banyak orang yang dibalik. Kalau malam itu enggak tidur, kalau pagi tidur, habis subuh langsung tidur sampai setengah hari. Sementara kalau malam dia tidak tidur, tetapi apa yang dilakukan? Tidak tidur itu hanya ngobrol-ngobrol, hanya hanya bermain-main yang tidak ada manfaatnya. Tentu itu tidak dianjurkan. Para salaf zaman dahulu, ini yang bisa kita contoh dari mereka, kalau mereka tidak ada pekerjaan yang bermanfaat setelah sholat isya misalnya, maka mereka bersegera tidur. Mereka bersegera tidur, tidak menunggu tengah malam, tetapi mereka bersegera tidur apabila nggak ada sesuatu yang manfaat, seperti misalnya thalabul ilmi atau mutolaah dan sebagainya, maka mereka segera tidur. Kemudian setelah itu sepertiga malam mereka bangun untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang dinasihatkan juga oleh ibu dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayahnya seorang nabi, ibunya seorang salihah, putranya juga menjadi seorang nabi sekaligus mewarisi kekuasaan dari ayahnya Nabi Dawud alaihissalam. Tetapi kekuasaannya digunakan untuk piranti atau alat dalam berdakwah. Jadi memiliki kekuasaan itu juga penting
dengan kekuasaan seseorang bisa dengan lebih mudah dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tetapi kebanyakan penguasa itu lupa bahwa kekuasaan itu hendaknya dimanfaatkan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka justru gunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok mereka. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman dan semut. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran kisahnya. Yang berikutnya yang sangat masyhur juga yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman adalah kisah Nabi Sulaiman bersama Bilqis. Bilqis ini adalah ratu Saba, seorang ratu. Ratu itu berarti raja perempuan, Malikah, seorang ratu Saba. Saba itu ada di daerah Yaman. Nah, di daerah Yaman. Dalam kisah ini Nabi Sulaiman berdakwah kepada ratu Saba ini, yang sebelumnya ratu Saba ini menyembah matahari. Jadi di Yaman dia memiliki kekuasaan juga yang besar, tetapi dia kafirah. Pada awalnya Bilqis ini seorang kafir menyembah matahari. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Bilqis ini untuk masuk ke dalam agama Islam, dan pada akhirnya di akhir Bilqis ini masuk ke dalam agama Islam, bahkan menjadi istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya bagaimana? Kisah Bilqis ini. Jadi kisahnya itu berawal bahwa ketika tadi Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama pasukannya, kemudian melewati lembah semut tadi. Nah, kemudian di tengah perjalanan itu pasukannya kehausan, tidak mendapatkan air di perjalanan. Maka ada satu burung yang selalu ditugaskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengecek air. Nah, kalau di tengah perjalanan di mana ada air. Dan hut-hut ini yang kemudian terbang mencari air, mencari di mana ada air. Air bukan hanya yang dimaksud yang ada dalam permukaan bumi, yang berupa kolam atau berupa sungai atau berupa tidak hanya sebatas itu, tetapi yang ada dalam perut bumi yang memungkinkan untuk diambil, itu nanti dikabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dia disuruh mencari. Ini keutamaan dari burung hudhud. Jadi dia bisa melihat, misalnya disebutkan itu dia seperti melihat tanah ini seperti kaca. Jadi kalau di bawahnya di sini ada air, maka burung hudhud ini bisa mengetahuinya. Nah, jika sudah tahu, kemudian diberitahukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk kemudian digali. Nah, ini tugasnya setan-setan itu, jin-jin itu yang menggalinya, untuk kemudian dijadikan minuman untuk pasukannya. Nah, ini memang luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah hudhud ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman mencari air, ini nggak balik-balik. Hudhud ini nggak balik-balik, kok lama sekali. Nah, sehingga ini diancam dia akan disiksa atau disembelih kalau misalnya datang tidak membawa hasil, atau dia nggak datang misalnya. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, fatafaqqada tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Nah, jadi kalau dia datang nggak ada hasil, tanpa ada uzur, tanpa membawa alasan yang jelas kenapa dia nggak mendapatkan hasilnya itu, nanti akan saya siksa dan akan kita sembelih dia. Nah, sampai kemudian
Hudhud ini datang. Hudhud ini datang kepada Nabi Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa kamu kok tidak datang-datang? Kamu kok nggak ada? Kenapa? Nah, kemudian Nabi Hudhud ini menjawab. Dia menjawab bahwa dia terbang sampai ke daerah Yaman. Dia terbang sampai ke daerah Yaman, yaitu daerah Saba. Dia melihat di Saba itu ada seorang ratu yang bernama Bilqis. Ratu itu termasuk ratu yang sangat kuat. Di daerah itu sangat kuat, tetapi dia masih kafir. Dan dia memiliki singgasana yang sangat besar yang dihiasi dengan intan mutiara yang sangat indah. Setiap orang yang memandangnya maka dia akan terpukau, akan takjub dengan keindahan singgasananya itu. Namun sayangnya ratu ini mereka menyembah, bersujud kepada selain Allah. Mereka sujud atau beribadah kepada matahari. Ini disebutkan dalam Al-Quran, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Jadi dikatakan sujud kepada matahari Bilqis itu dan kaumnya. Maka mendengar hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi, tugas beliau adalah untuk berdakwah. Jadi beliau kemudian menulis surat untuk dan memerintahkan kepada burung hudhud untuk menyampaikan surat itu kepada Ratu Bilqis, yang isinya adalah ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang diperintah adalah hudhud. Ini juga sekaligus untuk menguji kebenaran kabar yang disampaikan oleh burung hudhud. Apakah hudhud ini jujur apa enggak? Apakah dia hanya bohong saja tentang apa yang dia sampaikan, atau dia betul-betul jujur? Maka untuk mengujinya dia disuruh untuk mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis berisi ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga dikatakan Nabi Sulaiman berkata, qala sananzuru as-sadaqta am kunta minal kadzibin idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Nah, ini tadi yang kita ceritakan. Jadi Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud ini untuk mengirimkan suratnya sebagai ujian untuk Bilqis, sekaligus untuk dakwah kepada ujian untuk hudhud dan dakwah terhadap Ratu Bilqis. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hudhud ini pun pergi ke daerah Yaman di Saba. Kemudian datang ke Ratu Bilqis. Saat itu Bilqis sedang nyantai di di singgasananya. Kemudian surat itu disampaikan kepada Bilqis oleh burung hudhud. Kemudian burung itu menunggu reaksi daripada Raja Bilqis ketika menerima surat tersebut. Kemudian dibaca surat itu, dan kemudian Bilqis mengumpulkan
pembesar-pembesar kerajaan untuk bermusyawarah tentang apa yang harus mereka lakukan. Sebagian ada yang berpendapat udah kita perang saja melawan Sulaiman. Tetapi sebagian itu mengetahui bahwa Nabi Sulaiman ini kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun Ratu Bilqis itu juga memiliki kekuatan untuk perang, tetapi Nabi Sulaiman itu jauh lebih kuat karena pasukannya bukan hanya pasukan manusia, tetapi jin dan binatang. Nah, sehingga sulit untuk kemudian mengalahkan Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman sudah setiap daerah yang diperangi oleh Nabi Sulaiman itu selalu kalah daerah itu. Nabi Sulaiman selalu mendapatkan kemenangan. Nah, disinilah maka karena ini juga menunjukkan apa? Bahwa jihad itu sudah ada sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah memerangi orang kafir dalam rangka mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam itu sudah ada pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukan hanya pada masa Nabi Muhammad saja. Nah, tetapi jihad yang dimaksud, perang yang dimaksud ini tentu dengan ketentuan-ketentuan yang oleh para ulama sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Tidak asal saja, tidak asal jihad misalnya seperti yang sering kita katakan kemudian main bom sana sini, itu bukan jihad. Ada ketentuan-ketentuannya. Jihad itu ada aturan-aturannya yang harus dipahami untuk seseorang itu melakukan jihad. Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga melakukan perang fisik melawan raja-raja yang masih kafir, itu diperangi agar kemudian mereka bisa masuk Islam, rakyatnya akan masuk ke dalam agama Islam. Perang itu kan melawan pasukan kerajaan, penguasa. Bukan melawan rakyatnya, bukan rakyatnya kemudian dibunuh, enggak. Tetapi pasukan melawan pasukan, raja melawan raja, pasukan kekuasaannya itu jatuh, kemudian rakyatnya masuk ke dalam agama Islam. Sebagian pasukannya juga bisa masuk ke dalam agama Islam. Itu perang itu seperti itu. Bukan perang itu orang perempuan dibunuh, anak-anak dibunuh, dibom di sembarangan tempat. Tidak seperti itu. Seperti yang terjadi pada masa sekarang di Timur Tengah, yang mati bukan tentara, tetapi warga sipil, rakyat sipil. Perang tidak seperti itu dalam Islam. Tetapi itu tidak dipahami oleh mereka yang mengaku-ngaku atas nama jihad tetapi membunuh umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam surat itu dibacakan kepada isi surat itu dibacakan kepada para pembesar dari kerajaan Sabak, bahwa yang isinya itu dikatakan innahu, dia qalat, Ratu Bilqis mengatakan qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Artinya surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Yang intinya apa? Intinya mengajak agar Bilqis dan rakyatnya itu masuk ke dalam agama Islam. Ayat ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu agamanya juga Islam, Muslim. Membuktikan yang sudah kita terangkan berkali-kali bahwa agama seluruh para nabi itu sama, yaitu Islam. Mulai nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi Muhammad, semuanya Muslim.
Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam ayat ini dikatakan bahwa beliau dan pengikutnya ketika itu adalah muslimin, orang-orang yang beragama Islam. Itu ajakan yang ada di dalam surat tersebut terhadap Bilqis, mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Bilqis meminta pertimbangan sampai pada akhirnya mereka memilih untuk tidak perang karena menimbang kekuatan Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu yang sangat besar. Artinya kalau dia memilih perang, maka ya mereka akan kalah dan bisa hancur mereka. Maka dia memerintahkan seseorang yang juga sekaligus ditugasi untuk mengamati bagaimana Sulaiman itu, pasukan Sulaiman itu seperti apa, apakah betul-betul kuat dan tidak bisa dikalahkan, sambil memberikan hadiah. Jadi Bilqis merasa bahwa dia itu juga memiliki kekayaan yang luar biasa, bahkan singgasananya tadi itu itu gemerlapan dengan mutiara, intan, berlian, itu singgasananya. Dia merasa dengan Nabi Sulaiman nanti diberikan hadiah, maka dia tidak akan menyerang Saba. Maka dibawakan hadiah melalui utusannya ini sambil mengamati kira-kira kalau perang ini nanti tentara Bilqis bisa nggak untuk mengalahkan tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Itu tadi yang sudah kita sebutkan, mengirim hadiah untuk melihat bagaimana utusan itu datang, apa yang dia kabarkan kepada Bilqis. Tetapi ternyata Ternyata hadiah itu tidak diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, nggak diterima. Nabi Sulaiman nggak butuh yang seperti itu. Sementara Nabi Sulaiman jauh lebih kaya dibandingkan dengan Bilqis. Bilqis kaya, tapi Nabi Sulaiman lebih kaya daripada Bilqis. Nabi Sulaiman tidak membutuhkan hadiah, apalagi hadiah itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk nyogok Nabi Sulaiman biar tidak, untuk menyuap Nabi Sulaiman agar tidak menyerang Saba, Ratu Bilqis. Tidak diterima, ditolak. Dan orang utusan itu pun sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pasukan Sulaiman ini nggak bisa ini untuk dikalahkan oleh Ratu Saba dari Ratu Bilqis ini. Maka pulang dan memberitahukan tentang tentang kondisi yang sebenarnya, bahwa Nabi Sulaiman kekayaannya melebihi daripada Ratu Saba dan pasukannya itu juga lebih kuat daripada Ratu Saba, yaitu Ratu Bilqis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di sini kemudian memutuskan Ratu Bilqis ini untuk datang kepada, karena disuruh datang oleh Nabi Sulaiman dalam surat yang tadi, untuk datang sendiri, tentu bersama beberapa pasukannya, untuk datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada di mana? Di Palestina. Nabi Sulaiman kerajaannya ada di sana, bukan di Jawa ya, bukan di Jawa. Karena sekarang ada orang yang mengatakan bahwa Borobudur itu adalah Nabi Sulaiman yang membangunnya. Itu ada melalui beberapa teori-teori, kemudian mengatakan itu adalah bangunannya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ada di timur tengah sana, di Syam, di daerah Palestina. Sementara Ratu Saba itu daerah Yaman. Kalau Palestina itu adalah Syam dulunya. Kalau Yaman itu dulu juga daerah beberapa yang sekarang juga
terbagi menjadi beberapa negara. Jadi dari Yaman kemudian pergi ke Syam, Ratu Bilqis dengan tentaranya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah dia datang itu untuk apa? Untuk ya melihat tentang agama yang dia ajakkan itu untuk dia itu seperti apa? Seperti apa? Dia ingin datang dan ingin melihat Nabi Sulaiman itu dengan kekuasaannya itu seperti apa. Maka Ratu Bilqis itu kemudian datang sendiri ke tempat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, di sini sebelum Bilqis sampai ke ke Nabi Sulaiman alaihissalam di Syam, maka sebelumnya kan karena singgasana ini sangat berharga bagi Ratu Bilqis, ini ditugaskan pasukan khusus untuk menjaga singgasana Bilqis. Karena di sini penuh tadi itu yang kita sampaikan di awal. Sangat berharga karena terdiri dari mutiara dan perhiasan yang sangat indah, sehingga singgasana itu dijaga oleh pasukan khusus selama ditinggal oleh Bilqis agar ya nggak ada orang yang mengambilnya. Itu tujuannya seperti itu. Nah, kemudian sebelum Ratu Bilqis itu sampai ke ke Syam, sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika itu Nabi Sulaiman menginginkan bahwa singgasana Bilqis itu untuk bisa dipindahkan ke situ dari Yaman ke Palestina yang jaraknya sangat jauh. Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan orang-orang penggede-penggedenya untuk berbicara tentang masalah itu. Dalam Al-Quran disebutkan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayyatuni muslimin. Ditawarkan siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis kepadaku sebelum dia datang ke sini. Kemudian qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit ini adalah jin yang paling kuat. Nah, Ifrit ini jin yang paling kuat karena jin itu macam-macam. Jin itu sebagaimana manusia, itu ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sangat kuat. Jin yang memiliki kekuatan yang luar biasa namanya jin Ifrit. Ifrit, kita menyebutnya Ifrit. Tapi kalau bahasa Arab Ifrit, bukan Ifrit. Ifrit, jin Ifrit minal jinni. Dia mengatakan, saya bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Artinya sebelum kamu berdiri, singgasana itu sudah ada di sini. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu bertanya lagi, siapa yang bisa lebih cepat? Lebih cepat. Maka kemudian qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada seorang manusia, ini bukan jin. Dia adalah seorang manusia, dikatakan bahwa namanya itu Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah dikatakan dalam kitab ini apa? Alladzi 'indahu 'ilmun. 'Indahu 'ilmun minal kitab. Artinya beliau itu seorang alim dan beliau itu adalah seorang waliullah, orang yang saleh, waliullah. Asif bin Barkhiyah itu mengatakan, saya akan mendatangkan singgasana Bilqis sekejap mata. Sekejap mata. Dia sanggup untuk
mendatangkan singgasana Bilqis lebih cepat dari yang ditawarkan oleh Ifrit. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyetujuinya, dan Asif bin Barkhiyah bisa mendatangkan singgasana itu dalam sekejap mata saja. Nah, ini apa? Ini namanya karomah. Ini namanya karomah. Karomah adalah sesuatu yang luar biasa, amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa, yang tazhar, yang tampak pada siapa? Seorang wali. Wali itu siapa? Al-mu'min al-mustaqim fi ta'atillah. Seorang mukmin yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, itu namanya wali. Nah, dia beriman dengan iman yang benar. Dia beriman dengan iman yang benar. Kalau sekarang ya bukan sekarang saja, dari dulu iman berdasarkan akidah Rasulullah, akidahnya para nabi. Akidahnya sama dengan akidah para nabi. Itulah iman yang akidah yang benar, iman yang benar. Kemudian dia menjalankan semua yang wajib secara istiqamah, meninggalkan semua yang diharamkan secara istiqamah, kemudian melakukan amalan sunnah meskipun hanya satu secara istiqamah, maka seseorang akan menjadi seorang wali. Kalau orang itu akidahnya sesat, nggak akan jadi wali. Makanya nggak ada Wahabi jadi wali, itu nggak ada. Wahabi punya karomah itu nggak ada. Sehingga Wahabi bingung juga, nggak ada wali di antara kalangan mereka, nggak ada karomah di kalangan mereka, sehingga mereka kemudian menfitnah karomah yang ada pada para wali di kalangan ahli sunnah wal jamaah, itu dianggap merekayasa katanya. Itu rekayasa itu kata mereka. Padahal apa? Karena saking tidak adanya orang di kalangan mereka musyabbihah yang menjadi seorang wali. Bahkan ada sebagian yang dikatakan mencari-cari, sampai Nasiruddin Al-Albani, tokoh Wahabi, itu dikatakan oleh mereka punya karomah. Karomahnya apa? Karomahnya dia sudah tua, kalau membaca nggak pakai kacamata. Nah, itu karomah katanya. Padahal apa? Padahal orang tua membaca nggak pakai kacamata itu jumlahnya banyak sekali. Nah, kadang dia bukan muslim. Nah, membaca masih bisa, meskipun tua masih bisa lihat. Ya itu karena apa? Nggak ada lagi yang muncul pada kalangan mereka. Karena akidahnya harus benar untuk menjadi seorang wali. Mukmin dengan iman yang benar. Kemudian istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, Asif bin Barkhiyah itu seorang wali. Ini juga menunjukkan bahwa wali itu bukan hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Wali itu juga ada pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada wali ketika itu. Bukan hanya dari umatnya Nabi Muhammad. Pada zaman dahulu ada wali. Di antaranya ini Asif bin Barkhiyah. Kemudian siapa lagi? Sayyidah Maryam. Itu juga waliyah, wali dari kalangan perempuan, bukan nabi, tetapi wali. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa wali bukan hanya kekhususan untuk umat Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Nah, waktunya sudah mendekati, kita selesaikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, sehingga ketika Ratu Bilqis itu datang, jadi sebelumnya singgasana itu sedikit dimodifikasi agar Nabi Sulaiman ingin menguji Ratu Bilqis. Ini titen enggak? Apa bisa apa titen itu? Bisa tahu apa enggak kalau ini adalah singgasana milik dirinya. Nah, sehingga agak sedikit diberikan pernik-pernik yang membedakan dengan singgasana dia. Ketika datang Bilqis ini juga ini untuk melihat kecerdasan Bilqis, seorang ratu, bagaimana dia kecerdasan akalnya. Ketika datang Bilqis ini kemudian
kaget juga dia melihat dia sedikit kayak punya saya, kayak enggak itu. Dia merasa kok karena ada sedikit perbedaan, yang kemudian pada akhirnya dia mengetahui. Jadi di sini juga diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu sebelum Bilqis sampai ke istananya, itu istananya dibuat seakan-akan seakan-akan berada di air. Nah, jadi dibuat kaca, lantainya itu terbuat dari kaca, kemudian ada air dan ikan-ikan di bawahnya, yang seakan-akan ketika akan lewat itu dia melalui air. Pokoknya dibuat yang menjadikan, karena Ratu Saba ini ingin datang melihat seperti apa sih kekayaan Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman, dan seperti apa agama yang diajakkan kepada Ratu Bilqis. Begitu sampai, ini dia takjub dengan kondisi yang dia lihat. Tetapi tidak benar kisah yang menceritakan kemudian Bilqis mencincingkan pakaiannya sehingga terlihat betisnya dan seterusnya itu. Nah, tapi bahwa Bilqis ketika itu takjub dengan keadaan yang seperti itu. Zaman sekarang saja mungkin sudah mulai ada yang meniru tentang itu, lantai kaca. Jadi seperti di air dan ada ikan-ikannya di bawahnya. Nah, dia menjadi takjub, dan dia lebih takjub lagi bahwa singgasana miliknya ada di situ juga. Kapan mengangkatnya, padahal di sana sudah dijaga oleh pasukannya agar tidak diambil oleh orang. Nah, dari situlah maka kemudian Ratu Bilqis ini masuk ke dalam agama Islam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, karena melihat keajaiban yang beliau lihat. Nah, bahwa beliau tadi ada satu hal yang penting, bahwa beliau tadi kemudian mengangkat, membuka betisnya itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang tidak benar yang saya maksud adalah bahwa Nabi Sulaiman kemudian bermaksud untuk melihat hal itu. Nah, itu yang tidak benar. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradum min qawarir. Jadi ketika melihat keajaiban itu, ya karena apa? Dia naikkan, ya karena ada air, dia kira ada air. Nah, padahal tidak ada air, airnya di bawah kaca. Tetapi dia mengira dia berjalan di air sehingga diangkat bajunya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Bilqis kemudian masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam dan bahkan menjadi istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman ini istrinya banyak ya. Istrinya itu ada 300 istri yang dari merdeka, dan yang amat itu 700. Dan itu bukan untuk bersenang-senang sebagaimana kemarin sudah kita ceritakan, tetapi untuk dalam rangka untuk dakwah, untuk kemaslahatan Islam. Nah, beliau wafat itu masih tergolong masih muda. Umur beliau ketika itu 52 tahun. Ketika wafat itu dirahasiakan oleh Allah sampai 1 tahun. Jadi ketika itu beliau memegang tongkatnya, beliau sudah meninggal, tetapi beliau tidak jatuh. Beliau tidak jatuh. Karena apa? Ini terkait dengan jin-jin itu. Jin-jin itu yang mereka kalau tahu Nabi Sulaiman itu sudah wafat, maka mereka langsung senang mereka, karena apa? Mereka terbebas dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah,
Sehingga nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat itu sampai 1 tahun. Yaitu ketika tongkatnya itu dimakan oleh rayap, sehingga Nabi Sulaiman jatuh. Nah, ketika itu mereka tahu, jin-jin itu tahu, ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah wafat pada umur 52 tahun. Karena Nabi Sulaiman kemarin umur 18 sudah jadi raja. Umur 18 sudah jadi raja, berdakwah sampai umurnya 52 tahun wafat, kemudian dimakamkan di Palestina juga bersama nenek moyangnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Insyaallah besok akan kita lanjutkan pada nabi berikutnya yang disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, yaitu Nabi Ilyas. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.